Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra ayat 7 ya. Silahkan dibuka surat Al-Isra ayat 7 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Isra ayat 7 ya. Mushafnya halaman 282 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا ومحونا آية الليل وجعلنا آية لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Isra ya, ayat 7 dan seterusnya ini. In ahsantum jika ahsantum kalian berbuat ihsan. Jika kalian berbuat ihsan. Ahsantum, maka kalian berbuat ihsan li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian berbuat kebajikan, berbuat baik ya, berbuat ihsan, itu bukan untuk siapa-siapa manfaatnya. Sebenarnya manfaatnya justru kembali kepada diri kalian sendiri ya. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat keburukan atau berbuat jahat ya, falaha, maka kembali kepada dirinya ya sendiri ya.
Jadi kalau berbuat kebaikan, itu kebaikan manfaatnya kembali ke siapa? Diri sendiri sebenarnya. Allah nggak butuh kebaikan kita, ya kan? Allah udah maha kaya, ya, maha hidup, ya. Kebaikan itu sebenarnya kembali energinya kepada diri kita sendiri, ya. Keburukan juga sama begitu, ya. Keburukan itu juga efek dampak buruknya kembali pada diri sendiri, ya. Jadi oleh karena itu di sini kita diperintahkan untuk memperbanyak berbuat ihsan, ya. Memperbanyak berbuat apa? Ihsan. Jadi ihsan itu melakukan amal dengan cara yang terbaik, ya. Makanya saking baiknya itu kalau kita beribadah, beramal, seakan-akan kita melihat Allah gitu, ya. Jadi ihsan itu kan anta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan Allah di depanmu, ya. Seakan-akan engkau melihat Allah, sehingga kamu berbuat apa? Amalnya itu dengan cara yang terbaik, ya. Wong karyawan saja kalau kerja, ya, di pabrik kemudian di depannya ada bosnya, ya kan, diawasi, kira-kira kerjanya asal-asalan atau kerjanya seenaknya, kan nggak bisa kan, pasti kerjanya yang terbaik kan, itu kan, ya, rajin, ya, teliti, ya kan, kerjanya itu. Jadi pokoknya dilakukan dengan cara yang terbaik. Itu ihsan, ya. Jadi ihsan itu melakukan pekerjaan atau melakukan satu amal dikerjakan dengan cara yang maksimal, gitu, ya. Dengan cara yang maksimal, dengan cara yang terbaik, gitu. Bukan dengan cara yang asal-asalan, ya. Pernah itu dulu ketika ada salah seorang yang menggali kuburan, ya. Kemudian dibuatkan liang lahatnya, itu penggaliannya agak bengkak-bengkok gitu. Ditegur oleh Nabi, ya. Rasulullah SAW menegur supaya kalau menggali kuburan itu bikin liang lahatnya itu yang benar, maksudnya yang lurus itu, jangan asal-asalan gitu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau gali liang lahatnya bengkak-bengkok begini, apakah nanti berpengaruh ke si mayitnya? Kata Nabi, bukan masalah itu. Allah menyukai seorang hamba idza amila amalan wa atqanah. Ketika dia mengerjakan satu amal, dia kerjakan dengan cara yang terbaik, itu. Jangan asal-asalan, ya. Jadi amal apa saja itu, ya, ya, amal di dalam masjid maupun di luar masjid. Bahkan kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sosial, ya, kemanusiaan atau muamalat, itu juga jangan asal-asalan, ya. Jangan asal-asalan, ya. Jadi tukang yang baik jangan asal-asalan, ya. Jadi pedagang yang baik jangan asal-asalan. Kenapa? Karena dia tidak baik itu merugikan orang lain itu. Saya pernah itu, ya, menjumpai salah satu masjid itu, ya, atau musola lah, ya, karena itu enggak terlalu pokoknya dipakai tempat sholat. Itu bangunannya agak doyong gitu, ya, agak
agak apa ya, miring gitu. Akhirnya saya betulin. Itu ternyata Pak, ketika lantai 2 bikin apa namanya itu, tangganya itu, lantai 2, pokoknya untuk pindah ke lantai itu, ke atasnya itu pinggirnya nggak dicor, rasa dicolokin aja, itu besi dicolokin ke, ditempelin aja, nggak ada cor-corannya gitu. Bisa ini kan, kalau ambruk bahaya ini tangga itu curang gitu, tukangnya itu, pemborongnya itu curang ya, jadi untuk ngirit waktu atau ngirit biaya atau bagaimana itu ya, jadi bangun apa, tangga untuk naik lantai berikutnya itu dicolokin besi satu gini, bayangin itu besi satu Pak, dicolokin di tembok, dan temboknya itu batako. Kalau temboknya tembok apa kenceng, batu bata merah sih agak lumayan, ini batako dicolokin aja, kemudian dikasih tangga. Jadi itu contoh sederhana, membahayakan orang lain itu ya. Kenapa? Karena dikerjakan dengan cara tidak ihsan. Dengan cara tidak apa? Ihsan. Padahal ihsan itu kembalinya pada diri sendiri, ya kan? Keburukan juga sama, kembalinya pada diri sendiri. Melihat tukang seperti itu kan besok lagi nggak akan diundang lagi, tuh kapok itu kan pasti orang yang mempekerjakan. Jadi keburukannya itu balik pada dirinya sendiri, ya kan? Kebaikannya juga kembali pada dirinya sendiri gitu. Makanya kita diperintahkan untuk mendahulukan apa? Ihsan tadi. Karena kebaikan itu sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri ya. Ini kalau dalam bahasa ekonominya namanya aset sosial ya. Namanya aset apa? Aset sosial ya. Aset sosial itu ya kadang kita tidak menyadari, tetapi itu ada ya, bahwa jasa kebaikan orang itu akan dikenang orang lain, itu pasti ada. Keburukan seseorang juga akan diingat oleh orang lain, nggak akan lupa itu manusia ya. Maka ayat ini sebenarnya adalah satu kaidah penting di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menanam kebaikan itu nggak hilang gitu, nggak kemana-mana, nggak ada kebaikan yang hilang dalam arti kebaikannya nggak tercatat, dicatat di sisi Allah. Dan juga kebaikan ini meninggalkan kesan ya terhadap manusia. Demikian juga keburukan gitu, itu meninggalkan bekas juga ya, dicatat di sisi Allah, dan bekas buruk di sisi apa? Manusia ya. Makanya Nabi pernah ada 2 jenazah ya, mau dikuburkan ya. Jenazah pertama Nabi mengatakan al-mustarih, ini jenazah baik ya, dia istirahat ya. Jadi tinggal istirahat dia. Baik kok, dia udah banyak kebaikannya ditanam ketika hidup di dunia. Nah, satunya lagi itu jenazah yang tidak punya aset kebaikan, bahkan membuat orang lain capek itu ya. Al-mustarah minhu ya, ini jenazah nggak istirahat nih. Yang istirahat justru tetangganya, yang istirahat itu justru lingkungannya ya. Kenapa? Karena keburukan. Orang capek dulu dibuat dia di dunia ya. Nah, kalau dia mati kan disyukurin orang ya. Ya, sehingga lingkungannya atau tetangganya merasa aman dan bisa istirahat ya, karena dia udah pergi kan gitu. Karena pernah juga kasus di Parung gitu ya, ada jamaah pernah cerita itu di daerahnya, di perumahannya lah gitu ya. Jadi apa namanya, ada seorang germo mati gitu ya. Germo mati. Tahu kan germo itu? Germo itu apa ya? Mucikari atau apa itu ya? Jadi yang suka nyalurkan maksiat itulah. Itu mati
ketika mati mau disolatkan di masjid, padahal nggak pernah ke masjid. Akhirnya DKM-nya nolak, nggak bisa ini katanya. Jadi masyarakat nggak mau juga gitu, karena tahu kalau dia seumur hidup itu ya memang germo gitu, dan nggak pernah ke masjid. Gimana nggak pernah sholat mau disolatkan kan gitu kan? Gimana ceritanya gitu? Akhirnya DKM itu menolak, ya. Masyarakat juga nggak mau nyolatkan. Nah itu sama ya, jamaah ya. Jadi keburukan itu juga meninggalkan bekas di masyarakat gitu. Masyarakat juga nggak mau lah gitu. Akhirnya karena nggak ada yang mau nyolatkan, ya udah dipindah ke kampung sebelah ya, yang tidak tahu gitu. Dan dibayarin itu yang nyolatin, ya akhirnya disolatin juga ya. Tapi yang perlu dicatat di sini, tetap yang namanya keburukan itu meninggalkan apa? Bekas keburukan itu tercatat, itu nggak hilang itu ya. Bahkan di sisi manusia itu pun tercatat. Nah inilah makna bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ya wa in asatum falaha. Jadi kalau kalian berbuat ihsan, sebenarnya ihsan kebaikan itu kembali pada diri kalian sendiri ya. Jadi kebaikan itu sebagai energi gitu, positif bagi seseorang gitu. Suatu saat kebaikan itu balik pada dirinya gitu. Sampai diceritakan di Quran itu Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ketika ditelan ikan ya, ditelan oleh ikan ya, itu Nabi Yunus ya sedihnya luar biasa ya kan. Bagaimana gak sedih, ditelan ikan, pindah alam ya, gelap, sumpek kan gitu kan. Itu kalau nggak dijaga oleh Allah ya meninggal kan gitu kan, otomatis kan. Nah diselamatkannya Nabi Yunus itu salah satu penyebabnya apa? Walaula an kana minal musabbihin ya. Jadi salah satu penyebab Nabi Yunus selamat itu karena Nabi Yunus itu ada aset amal ibadah, yaitu Nabi Yunus itu orang yang rajin baca tasbih itu. Kalau Nabi Yunus itu bukan orang yang ya rajin baca tasbih ya, tentu dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Nah, sebab Nabi Yunus itu ahli tasbih ya, ahli apa? Tasbih. Jadi memang seorang nabi dan rasul yang memang banyak bertasbih ya, mensucikan Allah ya, banyak baca subhanallah ya, bahkan banyak doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Itu tasbihnya Nabi siapa? Yunus. Jadi kalau bukan karena banyak tasbihnya Nabi Yunus tadi, doanya tadi, tentu Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan sampai apa? Sampai kiamat ya, sampai hari kebangkitan ya. Nah sebab tasbih dan doa tadi, Nabi Yunus apa? Diselamatkan. Nah ini kan namanya kebaikan itu kembali pada siapa? Dirinya sendiri sebenarnya. Kebaikan kembali pada dirinya sendiri. Keburukan juga sama ya. Pamer keburukan ya, itu balik pada dirinya sendiri ya kan. Kita lihatlah kasus-kasus sekarang ya yang muncul di permukaan ya, yang setiap hari menghiasi TV ya, media sosial ya. Itu keburukan, baliknya kepada siapa? Dirinya sendiri. Sifat arogan, anak pejabat ya, pamer mobil Rubicon ya, nginjek-nginjek anak orang. Itu apakah dia kesatria hebat? Akhirnya kan balik diri sendiri kan.
ya, tangga polisi, jabatannya lengser, kasihan juga akhirnya kan. Ya. Membunuh orang juga sama gitu. Nanti dia akan, kezalimannya itu akan mengejar pada dirinya sendiri, walaupun dia sembunyi di biang biawak misalkan, liang biawak misalkan, ya tetap aja keburukan, kezaliman itu akan mengejar pelakunya itu, walaupun dia sembunyi di bawah tanah misalkan. Ya, itu makna apa tadi? Bahwa keburukan itu akan mengejar apa? Dirinya sendiri, ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk berihsan ya, berbuat apa? Ihsan. Karena ihsan ini tingkatan iman yang paling tinggi jamaah ya. Islam, iman dan ihsan. Sehingga dalam segala hal Allah perintahkan kita untuk mendahulukan ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan, menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Artinya aturan supaya kita melakukan amal dengan ihsan itu sudah ditetapkan Allah dalam segala hal ya. Sampai kalau kita nyembelih ayam ya, atau nyembelih kambing, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitslah. Jadi kalau kita nyembelih ayam ya, mau bikin opor ayam, nyembelih ayam dulu, itu nyembelihnya yang benar, yang ihsan gitu. Jangan disiksa. Nah orang sekarang kan nyembelih ayam itu disetrum dulu Pak, itu malah bisa jadi bangkai, ya kan? Setrum, ayam disetrumin gitu ya, supaya pingsan atau bahkan mati baru disembelih. Itu penyiksaan namanya ya. Kalau nyembelih ya yang benar ya, sesuai syariat ya. Sehingga Nabi memerintahkan kalau kalian membunuh pun dengan cara yang baik ya. Artinya kalau ada hukuman pancung misalkan ya, misalkan ada orang divonis hukuman pancung ya karena dia membunuh kemudian dibunuh, itu pun cara membunuhnya harus dengan cara yang ihsan, nggak boleh disiksa ya. Makanya hukum qisas ya, itu sekali tebas saja Pak, celing gitu langsung mati ya, itu ihsan ya. Membunuh pun dengan cara yang baik, artinya kalau terjadi hukuman apa tadi, qisas ya, itu dengan cara yang baik. Atau terjadi perang ya, melawan musuh, itu pun dengan cara yang baik, jangan dimutilasi, jangan disiksa dan seterusnya. Itu sampai hal-hal yang seperti itu ya, itu pun harus ada ihsannya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha atau adzabha. Kalau kalian menyembelih ya sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Jadi pisaunya ditajamkan ya. Kemudian hewan yang mau disembelih itu diistirahatkan ya supaya tidak panik ya. Nah, ini namanya apa? Ihsan dalam segala apa? Urusan ya. Baik dalam apa? Beribadah ya. Dengan cara yang ihsan. Ya, beribadah dengan cara yang ihsan ya. Atau dalam apa tadi? Bermuamalah ya kan, dengan cara yang ihsan. Atau berucap, berkata ya, beramal, itu juga dengan cara yang ihsan ya. Wa qulu linnasi husna ya, ucapkanlah perkataan pada manusia dengan ucapan yang baik ya, ihsan. Makanya kalau kita ketemu, ucapan pertama yang diucapkan apa? Assalamu alaikum. Ya kan, itu kan ucapan ihsan itu. Keselamatan, kesejahteraan untuk apa? Untuk kalian. Itu kalimat ihsan itu. Ya. Ya. Dan tidak ada penggantinya, tidak bisa diganti selamat pagi, selamat siang, ya kan? Kalau selamat pagi, paginya selamat, siangnya kan belum tentu. Tapi kalau assalamualaikum itu sepanjang waktu. Mudah-mudahan keselamatan menyertai apa? Kalian, kesejahteraan. Jadi enggak perlu dipandang waktu. Jadi kalimat assalamualaikum enggak bisa diterjemahkan dengan
bahasa atau agama manapun kecuali Islam, ya kan? Nggak bisa diganti-ganti kan. Sekarang ada tren kalau assalamualaikum, om atau apalagi itu yang dipanggil ya, itu nggak bisa. Salam lintas agama seperti itu nggak bisa, ya. Jadi kalau kita Muslim ya cukuplah mengucapkan assalamualaikum, nggak usah ikut-ikutan dengan salam-salam yang lain, ya. Itu urusan mereka, bukan urusan kita, ya. Ya. Jelas ya? Jadi udah assalamualaikum saja, ya. Tayyib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kemudian yang berikutnya, ya. Yang berikutnya, fa idza jaa wa'dul akhirati, fa idza jaa wa'dul akhirati, fa idza maka ketika jaa telah datang, fa idza maka ketika jaa telah datang wa'dul akhirati, wa'dul akhirati ancaman, ya, yang akhir, ya. Liyasu'u atau janji yang akhir, ya. Liyasu'u supaya memperburuk, ya, wujuhakum raut wajah kalian, waliyadkhulu dan supaya masuk, ya, mereka, ya, al-masjida Masjidil Aqsa kama dakhaluhu sebagaimana masuk mereka, ya, memasukinya awwala marratin pada kali pertama, ya, pada pertama kali. Waliyutabbiru dan supaya dibinasakan atau membinasakan, ya, mereka apa saja alau yang mereka kuasai, ya, tajbiro dengan kebinasaan. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini jamaah sekalian berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ya. Karena surat Al-Isra ini ada kaitannya dengan kiblat umat Islam yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa, ya. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah masjid kita, ya. Bukan milik Yahudi, ya. Jadi Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi itu pilar umat Islam, ya. Pilar umat Islam, ya. Nah, Masjidil Aqsa ini termasuk masjid tua, ya, setelah Masjidil Haram sebenarnya, ya. Jadi Masjidil Haram itu diletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, kemudian setelahnya adalah Masjidil Aqsa, ya. Jadi ini masjid termasuk masjid tua, ya, tertua, ya, setelah Masjidil Haram, ya. Sehingga Nabi pun, ya, di saat itu, di saat teknologi dan transportasi belum secanggih sekarang, itu pun Nabi disempatkan oleh Allah untuk mengunjungi melalui peristiwa apa kemarin, Isra dan Mi'raj, ya.
Ya. Karena itu memang pusat ya para nabi dan rasul, sentral ya, pusat sentral itu ya. Nabi-nabi Bani Israel semua juga sama ya, Nabi Musa dan seterusnya ya. Itu pun masih diperintahkan ya untuk mengagungkan Baitul Maqdis ya. Nah, karena sekarang Baitul Maqdis ya, dari dulu ya sampai sekarang orang-orang Yahudi mencoba untuk menjajah ya dan menguasai ya, dan bahkan sampai hari ini ya. Maka nanti ya sejarah akan berulang ya, bahwa di mana Masjidil Aqsa itu akan kembali ya, akan kembali ke pangkuan umat Islam ya, ke pangkuan umat Islam ya. Karena itu di dalam hadis juga dijanjikan ya. Jadi dijanjikan dalam nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, salah satunya adalah summa fathu Baitil Maqdis ya. Jadi termasuk ciri akan terjadinya kiamat ya. Dan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Tabuk ya. Nabi memerintahkan ke sahabat, "Udud sittan baina yaday sa'ah." Coba catat 6 perkara ini, kata Nabi ya. Kalau 6 perkara ini sudah ada, itu berarti kiamat sudah dekat katanya. Yang pertama kata Nabi adalah mauti. Nanti kalau saya sudah meninggal, itu berarti udah dekat kiamat. Artinya nggak ada nabi lagi kan setelah Nabi Muhammad. Tsumma fathu Baitil Maqdis. Nah, kemudian nanti akan ada peristiwa di akhir zaman itu, Baitul Maqdis akan dibuka, dalam arti dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Nabi ini dalam nubuatnya ya. Janji Nabi bahwa Baitul Maqdis itu kelak akan kembali ke pangkuan umat Islam. Ya, walaupun sekarang bagaimana orang-orang Zionis ya, Yahudi zalim, arogan ya terhadap Palestina ya. Tapi Allah akan turunkan kekuasaannya sendiri ya untuk menghancurkan orang-orang Zionis Yahudi itu ya. Karena kalau sekarang kita lihat politik dunia ya, itu yang namanya dunia sekarang ya, dukungannya ke Zionis ya, Yahudi itu ya sangat kuat gitu ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu ya kalau dilempari bom atau rudal itu, mereka itu punya teknologi canggih gitu, nggak bisa masuk itu. Rudal masuk ke sana itu akan ditembak di udara, meledaknya di udara, nggak bisa masuk ke mana itu, pemukiman Yahudi ya. Saking canggihnya itu teknologi senjata-senjata di dunia ini, siapa yang mengendalikan? Yahudi ya. Maka oleh karena itu ya kita tidak perlu pesimis, akan selalu ada kemenangan. Ya Allah sendiri nanti yang mengatur ya kekuasaannya untuk menghancurkan Yahudi itu ya. Ya kita tunggu ya. Nah, sambil menunggu itu ya kita diperintahkan Nabi untuk tidak melupakan Masjidil Aqsa ya. La tushaddur rihal ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram, al-Masjidil Aqsa, wa Masjidi hadza. Jadi kita itu diperintahkan untuk memprioritaskan kalau mau jalan-jalan ya, mau healing ya, mau
safar yang jauh itu, kalau betul-betul mau disiapkan modalnya, tenaganya, biayanya, ya untuk 3 masjid. Sebisa mungkin kunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, sebisa mungkin ya. Ya. Karena itu artinya Nabi memberikan umat Islam supaya tidak melupakan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ya. Karena Baitul Maqdis itu ardul mahsyar ya. Itu padang mahsyar ya. Jadi Nabi mengatakan Baitul Maqdis itu ardul mahsyar wal mansyar ya. Jadi bumi di mana manusia nanti akan dikumpulkan di mahsyar dan dibangkitkan itu ya. Ini. Jadi oleh karena itu ya, kita diperintahkan ya untuk mengingat Baitul Maqdis ini ya. Untuk mengingat apa? Baitul Maqdis ini ya. Jadi orang-orang yang arogan, yang menguasai, yang menzalimi, itu nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dihinakan wajah-wajah mereka ya. Jadi Allah tidak diam itu ya, tidak tidur ya. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, yang mencoba untuk menghancurkan Baitul Maqdis ya. Baik, jamaah sekalian, itu ya beberapa tafsiran yang berkaitan bagaimana kita menyiapkan tadi ya, berbuat ihsan secara maksimal dan meninggalkan keburukan-keburukan ya, karena itu adalah bekal ya, aset kita di dalam hidup ini. Dan juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang janjinya Allah ya, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan ya, yang akan kembali ketika kita tetap tadi pro terhadap kebaikan ya, terus berbuat ihsan ya, kemenangan itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan umat Islam akan kembali memasuki masjid-masjid mereka, termasuk Masjidil Aqsa ini ya. Ya. Dan Allah mengusir ya orang-orang yang arogan atau orang-orang zalim yang ada di dalamnya, yang mencoba merusaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya jamaah ya? Ada pertanyaan? Ya, Ustaz, dalam bahasa ada ihsan, ada toib gitu kan. Jadi ihsan itu artinya juga baik gitu kan. Kemudian toib itu juga baik gitu kan. Itu ditujukan kepada siapa? Bahasa ihsan itu apa? Bahasa yang terbaik untuk manusia dengan berhubungan dengan manusia, atau gimana pengertiannya? Karena banyak kalimat baik dalam Al-Quran itu kan, seperti salah satunya ihsan, baik, apalagi dalam bahasa Arab. Itu pengertian ihsan untuk kepada siapa dan perilaku atau seperti apa bisa? Iya, jadi istilah ihsan dan istilah apa? Thayyib ya. Apa perbedaan dan juga kesamaan ya? Jadi lafadz ihsan ya, lafadz ihsan itu memiliki makna khusus Pak ya. Ihsan itu memiliki makna apa? Khusus ya. Kekhususannya itu tadi. Jadi kalau ihsan ya, makna ihsan itu artinya sesuatu yang mutskin ya, jadi sesuatu yang terbaik ya, sesuatu yang terbaik yang dilakukan oleh manusia.
Nah, itu ihsan. Jadi sebuah sifat ya yang menempel pada suatu pekerjaan, perbuatan ya, yang itu tingkatannya paling tinggi ya, tingkatannya paling apa? Paling tinggi ya. Tingkatannya paling tinggi dari keimanan apa? Seseorang ya. Nah, kalau disandingkan dengan lafadz thayyib ya, jadi ihsan ya, kemudian thayyib itu penempatan kalimatnya itu ada tempatnya tersendiri ya. Jadi kalau kata-kata thayyib itu lawannya adalah khabis ya, keji. Jadi kalau thayyib lawannya adalah keji. Makanan yang thayyib, halalan thayyiba ya, halal dan thayyib. Jadi kalau thayyib itu kalau nempel pada makanan itu makanannya tidak sekedar halal ya, tidak sekedar halal. Tapi thayyib itu artinya berdampak positif ya, kebaikannya pada diri seseorang. Makan gorengan itu halal Pak, tapi belum tentu apa? Thayyib ya. Karena mungkin gorengnya itu pakai minyak bekas sampai berulang 10 kali misalkan. Ya halal aja itu selama enggak dicampur pakai minyak babi ya. Tapi tidak apa? Thayyib ya. Atau makanannya halal tapi cara mengkonsumsinya sampai muntah ya, berlebihan, itu enggak thayyib namanya. Jelas ya? Jadi thayyib itu lebih tinggi daripada halal. Sama kayak ihsan itu lebih tinggi daripada Islam dan iman itu sendiri. Nah, khair. Nah, khair itu khair, albir, banyak itu istilah-istilah baik di dalam Al-Quran ataupun hadis. Cuman masing-masing itu punya penempatan, masing-masing punya apa? Penempatan katanya sesuai dengan situasi, kondisi, keadaan ya, dan sesuatunya tadi ya, mana yang sinkron ya, kalimat yang pas ya. Jadi istilah-istilah seperti itu digunakan di dalam Al-Quran sesuai dengan penempatannya ya. Jadi itu thayyib ya. Jadi thayyib itu kalau nempel di makanan berarti tidak sekedar halal, tapi makanan itu betul-betul menyehatkan itu ya. Ya, thayyib. Atau thayyib itu kalau menempel pada satu keadaan ya, keadaan yang paling baik itu ya. Keadaan apa? Yang paling baik. Kalau menempel pada hati, hati yang paling tenang, hati yang paling apa? Baik, tentram ya. Ya. Jadi itu kalimat apa? Thayyib ya. Jadi kalau ihsan itu lebih ke perilaku ya, perilaku ibadah yang amalannya itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Kalau thayyib itu terkadang bukan hanya kepada perilakunya, tetapi menempel pada satu bendanya misalkan ya, atau zat ya, pada sesuatu. Makanan ini thayyib ya. Kita nggak bisa mengatakan makanan ini ihsan, enggak. Kita mengatakan makanan ini thayyib. Jadi itu aja peletakan kalimatnya itu sesuai tempatannya. Ini makanan khair, enggak juga. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan di Indonesia itu, bahasa Indonesia kadang nggak bisa mewadahi secara utuh Pak, kalau nggak ditafsirkan ya. Itu keterbatasan bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Arab itu saking kayanya setiap keadaan sesuatu dia punya istilah tersendiri gitu.
makanan ini baik. Baik itu kan banyak sekali kan gitu. Tapi di Indonesia terjemahnya ya baik aja gitu. Padahal sebenarnya kalimat baik itu banyak sekali penempatan peletakannya tadi ya. Antara ihsan, antara thayyib, antara khair, antara bir ya, albir ya. Itu semua kalau diterjemah di Indonesia apa? Baik. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu saking terbatasnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda yang belum secara sempurna mentranslate ya, menterjemah bahasa Arab ke dalam bahasa lokal. Makanya Quran itu sebenarnya terjemah yang ada saat ini ya, untuk menerjemahkan bahasa Arab Quran itu nggak bisa mewakili semua Pak, nggak bisa. Makanya terjemah yang baik itu masih dikasih catatan kaki gitu ya. Ini agak lumayan lah yang Bapak pegang itu mushaf ini, agak lumayan ada catatan kakinya ya, karena memang ada istilah-istilah yang sukar, itu sulit diterjemah saklek dengan bahasa kita, butuh apa, ada catatan kaki gitu atau catatan tambahan gitu ya, untuk menyempurnakan maksud jadi bahasa tersebut ya. Makanya disinilah harus ngaji, harus apa, ngaji, jangan otodidak. Kalau otodidak itu akhirnya cocok logi Pak. Ada orang Bilabong gitu ya, dia sarjana teknik sih, kemudian belajar Qurannya otodidak, nggak ngaji, akhirnya menafsirkan sendiri ya. Akhirnya dia bikin rekayasa bahwa Nabi Sulaiman dengan bukti sejarah Candi Borobudur, Candi Prambanan, kemudian dia meyakini bahwa Nabi Sulaiman itu orang Jogja karena berasal dari Sleman gitu. Ya orangnya masih ada itu Pak, orangnya orang Bogor itu ya. Itu kan bukunya bestseller, bukunya itu. Bukunya ada Pak, bukunya itu bestseller. Bukunya itu bicara tentang peninggalan sejarah, bahwa dia yakin bahwa Nabi Sulaiman itu orang Indonesia dan orang Jogja. Bukti sejarahnya apa? Di situ ada Candi Prambanan, Candi Borobudur. Kemudian dia foto-foto bagaimana relief bangunannya, udah direkayasa, ditafsirkan dengan kepalanya sendiri gitu. Meyakini Nabi Sulaiman orang Jogja. Ya, karena gara-gara namanya Sulaiman, berasal dari kata Sleman. Lo kok bisa seperti itu? Ya itu tadi nggak ngaji. Nah orang yang membaca kelihatannya bagus, dia sarjana kok, pinter nulisnya kok. Orang yang awam yang nggak ngerti bahasa Arab itu terkecoh gitu. Ya, pernah mau bikin bedah bukunya di UIK, saya tolak, itu bahaya nanti keracunan. Iya, dia tuh mau bawa ibu-ibu ya, mau buka pengajian di masjid kampus, saya nggak bisa ini. Nanti bahaya ini, nanti dia punya tafsiran aneh-aneh. Nabi Sulaiman dari Indonesia, nanti Nabi Musa dari Bogor, nanti dari Pamijahan, bahaya nanti ya. Ini ditafsirkan, jadi dia itu maunya nabi-nabi itu pusatnya di Indonesia, nggak mau di nggak mau di Timur Tengah gitu. Ya bisa aja gitu. Kan selama ini pemahaman kita nabi di Timur Tengah semua kan. Dia maunya di Indonesia, dicarikan dalilnya ya, dicarikan bukti sejarahnya ya, dengan menafsirkan tadi, dicocok-cocokkan itu. Nah ini kacau ini. Jadi artinya kan merusak makna tafsiran Al-Quran. Ini sama kayak Senok Gorgonyo dulu ya, merusak orang Jawa dengan tafsir bahasa Jawa. Quran diterjemah ke bahasa Jawa tapi diselewengkan. Ada kitab Quran namanya Quran Jawa, itu namanya kitab Darmo Gandul. Nah itu Darmo Gandul masih ada Pak sampai sekarang. Ada itu bukunya, tafsirnya ada, bahasa Jawa ya. Itu bahkan diteliti oleh Menteri Agama pertama Pak Profesor Rasidi dulu, pendiri Dewan Dakwah ya. Itu sampai beliau teliti menjadi sebuah disertasi di Jerman ya itu. Itu kelakuannya Senok Gorgonyo yang merusak orang-orang Jawa. Makanya sekarang kalau ada orang kejawen jangan heran, karena memang ada kitabnya.
Namanya kitab apa tadi? Darmo Gandul ya. Darmo Gandul. Masih ada kitabnya itu. Jadi rujukannya tetap Al-Quran gitu. Quran, aslinya Darmo Gandul itu Quran. Cuman diterjemahnya itu diselewengkan oleh seorang Belanda itu. Belanda namanya siapa? Senok Horgonje. Itu yang ahli, profesor ahli yang didatangkan dari Leiden University yang masuk ke Indonesia, yang ngacak-ngacak hukum Indonesia, Pak. Itulah yang rusak hukum di Aceh dulu. Hukum syariat kita ini sebelum ada Belanda kan udah syariat, Pak, kita ini. Makanya bahasa-bahasa kita kan banyak bahasa Arab itu, bahasa syariat itu. Berkat itu bahasa Quran sebenarnya. Cuman sama Senok Horgonje diwacak-acak tadi. Dirusak itu kata-kata kuncinya. Ya salah satunya kalau orang Jawa itu tadi dirusaknya dengan tafsir itu. Tafsir Quran tetapi diselewengkan dengan bahasa apa? Jawa ya. Dikasih judul kitabnya namanya Darmo Gandul ya. Darmo Gandul ya. Okay. Sama kalau orang India juga mereka pakai bahasa mereka. Ya. Inggris ketika menjajah India, mereka juga pakai orang kayak Senok Horgonje itu. Dibuatlah nabi palsu, nabi tandingan namanya Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Jadilah agama namanya Ahmadiyah. Yang di Parung itu pusatnya. Dulu punya kampus namanya Al Mubarak ya. Di Parung, Pak. Ya. Itu Ahmadiyah itu juga sama, penyelewengan dari Quran. Maka oleh karena itu harus ngaji. Kalau nggak ngaji ya akhirnya ya diselewengkan, terkecoh dan mudah itu ya. Wallahu